tidak berwenang. Lalu kemana rakyat yang mencari keadilan kalau pengadilan sendiri menyatakan tidak berwenang? Ini kan sama saja ngelempar masalah ini kepada publik. Kita bingung, katanya apa, pengadilan negeri nggak berwenang. Kenapa? Itu kewenangan pengadilan PT UN. Lalu nanti bawa ke PT UN, pengadilan PT UN nggak berwenang. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Lalu kemana ini rakyat mencari keadilan, begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Ahmad Ozinuddin mengendus modus licik yang dilakukan oleh buzzer Jokowi. Bukan hanya memakai aparat, sekarang media pun mereka pergunakan. Dan ini akan membuat kawan-kawan jijik melihatnya. Pertama, yang dipakai mereka adalah kepolisian. Dengan standar gandanya, tidak adilnya, tidak netralnya kepolisian menyelidiki kasus ijazah palsunya Jokowi di Bareskrim. Kenapa kita katakan begitu? Belum ada hasil penyelidikan gelar perkara. Belum ada suratnya yang bisa diuji juga di Mahkamah Agung. Artinya belum ada kepastian hukum. Sementara itulah dasarnya di Polda Metro Jaya sekarang menaikkan menjadi penyidikan. Artinya hasil gelar perkara khusus kemarin itu masih gantung dari segi hukum. Bagaimana nanti kalau ternyata ijazah itu terbukti palsu? Kan nggak ada lagi fitnah, nggak ada lagi pencemaran, begitu. Itu dari keterangan pers yang dilakukan oleh Ahmad Ozinuddin sebagai tim pengacara dari TPUA. Bagaimana kalau dilanjutkan perkara itu sampai penyidikan, sampai ke pengadilan, kalau ternyata ijazahnya itu memang palsu? Di sini yang saya katakan, buzzer Jokowi mempergunakan aparat untuk kepentingan mereka mengkriminalisasi Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Seharusnya perkara itu dihentikan di penyidikan atau dilanjutkan ke pengadilan biar tahu ijazah itu asli ataupun palsu. Ada atensi, ada kepentingan mengkriminalisasi klien kami melalui peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya apa? Artinya kasus ini memang sengaja ya dipercepat dengan target tertentu, dan target yang paling utama adalah ingin membungkam kebenaran. Rupanya usaha untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Jokowi ini sudah ada dilakukan di tempat lain, dan itu dipergunakan lagi oleh buzzer Jokowi untuk menolak pengaduan dari masyarakat. Banyak jalannya sebenarnya untuk membuat terang perkara itu, untuk mencari tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Itu melalui pengadilan negeri langsung juga bisa, atau melalui pengadilan tata usaha negara, atau melalui perdata, tapi semuanya ditolak. Dapat dikatakan di sini buzzer Jokowi tetap bermain. Ini yang membuat Ahmad Ozinuddin ngamuk. Ada narasi yang menurut saya harus kita luruskan. Katanya pembuktian ijazah palsu itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan bergulirnya pasal fitnah dan pencemaran. Ini yang keliru. Untuk membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak itu ada 3 langkah. Pertama, melalui pengadilan tata usaha negara, dan ini sudah tidak memungkinkan karena basicnya prodek katunnya sudah lebih dari 90 hari. Yang kedua, melalui proses peradilan berdata. Perdata itu harusnya juga bisa masuk pokok perkara. Ternyata putusan pengadilan negeri Surakarta tidak jauh beda dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang dulu sudah pernah diajukan gugatan. Apa itu? Dinyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo. Nah, kalau pengadilan tidak berwenang, lalu kemana rakyat yang mencari keadilan kalau pengadilan sendiri menyatakan tidak berwenang? Ini kan sama saja ngelempar masalah ini kepada publik. Kita bingung, katanya apa, pengadilan negeri nggak berwenang. Kenapa? Itu kewenangan pengadilan PT UN. Lalu nanti bawa ke PT UN, pengadilan PT UN nggak berwenang. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Lalu kemana ini rakyat mencari keadilan, begitu loh. Artinya sudah dua, aparat kepolisian dan aparat kehakiman, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara. Mereka di dalam barisan yudikatif. Kalau kepolisian di bidang eksekutif. Dan ini lagi satu lagi, media massa, media mainstream, televisi. Tapi ini berkaitan dengan cara mengelabui atau dengan tidak mengungkapkan apa yang diketahui, apa yang diendus oleh Ahmad Ozinuddin ini di Polda Metro Jaya yang sekarang berlangsung kasus yang dinaikkan menjadi penyidikan. Ini ada rekayasa tertentu juga yang dilihat oleh Ahmad Ozinuddin, dan media massa berusaha untuk menutupinya. Dan kenapa mereka menutupi? Udah jelas, dari sana juga, arahan dari sana. Harus diingat juga kawan-kawan, media massa itu perlu uang juga kan? Bukan mereka disogok oleh buzzer, tapi kadang-kadang pemasangan iklannya tidak lancar. Kemudian bisa jadi izin untuk media massanya bisa-bisa dicabut. Bagaimana modusnya sekarang ini? Nah, ini yang seru kawan-kawan. Kalau kita lihat dan statement dari Ahmad Ozinuddin ini, di Polda Metro Jaya itu sekarang bergulir kasus untuk mengadukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu ada 6 perkara. 2 perkara ditarik dihentikan. Yang 4 perkara lagi dinaikkan menjadi penyidikan. Di sini kuncinya.
termasuk laporan pencemaran nama baik Jokowi. Di sini ada rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian menurut Ahmad Hozinuddin, yang videonya akan saya kutipkan belakangan nanti. Tapi harus kita ketahui dulu apa yang akan dikatakan oleh Ahmad Hozinuddin yang ditutupi oleh media, oleh reporter, dipotong oleh reporter langsung. Karena kalau kita tidak mengerti statement dari Ahmad Hozinuddin yang sempat disentilnya sebentar, yang setelah itu langsung dipotong, diganggu oleh reporter, bisa kawan-kawan mengerti ada rekayasa lagi di Polda Metro Jaya yang akan diterangkan oleh Ahmad Hozinuddin. Maksud saya, sebelum kawan-kawan menonton video yang akan saya kutipkan kepada kita semua, kawan-kawan harus mengerti dulu maksud Ahmad Hozinuddin ini. 4 perkara itu akan dilanjutkan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya. Jadi, satu kasus, Jokowi akan mencabut kasusnya lagi. Pura-pura baik kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Tapi, Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan kawan-kawannya akan tetap di penjara. Akan tetap dikasuskan sampai ke pengadilan oleh 3 kasus lagi. Artinya Jokowi mengatakan kepada masyarakat bahwa dia baik, dia cabut perkara, tidak menuntut lagi ke Roy Suryo. Tapi yang 3 ini dilanjutkan. Seharusnya kan tidak boleh dilanjutkan. Tapi ada namanya delik umum dan delik biasa atau delik aduan. Kalau ini terjadi, ijazah asli Jokowi tidak perlu dibawa ke Polda Metro Jaya, tidak perlu dibawa ke pengadilan, tidak perlu diperlihatkan di pengadilan. Artinya Jokowi lepas dari jerat untuk memperlihatkan ijazahnya dan pura-pura baik kepada masyarakat. Dia sudah memaafkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Tapi kan masyarakat lain yang mengadukan, bukan dia. Kok bisa begitu? Padahal sebenarnya delik pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Ada 2 delik dalam kasus pidana. Satu adalah delik umum atau delik biasa. Yang akan dikatakan oleh Ahmad Hozinuddin itu adalah katanya ada delik umum. Sementara ini sekarang kan kasus pencemaran nama baik Jokowi itu adalah delik aduan. Kalau Jokowi sudah tarik, itu perkara itu bubar, perkara itu damai. Roy Suryo keluar, Roy Suryo tidak dituntut lagi. Tapi kalau sudah banyak yang menuntut, itu berubah deliknya menjadi delik umum. Itulah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya menurut Ahmad Hozinuddin. Jadi, walaupun sudah dicabut oleh Jokowi pengaduannya dengan tidak membawa ijazah, dengan tidak memperlihatkan ijazahnya, kasus ini akan terus berlanjut. Roy Suryo akan dipenjara. Rismon akan dipenjara. Itu yang mau dijelaskan di sebuah talkshow setelah konferensi persnya tadi itu oleh Ahmad Hozinuddin. Lihat cara jurnalis memotong pembicaraan Ahmad Hozinuddin. Di sini kita bisa melihat seorang reporter biasanya di depannya ada laptop. Begitu Ahmad Hozinuddin sudah berkoar-koar tentang membuka rahasia, membongkar modus-modus ini, di laptopnya disuruh stop itu dari sutradara di belakang. Selamat menyaksikan. Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang Anda tetap ingin terus pada akhirnya ya sudah ini kita damai saja biar tidak naik tahap penyidikan, tapi ataukah Anda bersama klien-klien Anda Roy Suryo CS ini ya sudah kita tak gentar lah, kita hadapi di persidangan? Ya, kalau soal kami itu kan di Bariskin kami sudah pada posisi tidak berdaya karena pertama laporannya sudah dianggap dumas, kedua sudah dihentikan. Nah, harapan paling tinggal satu, gelar perkara biro wasidik itu. Tapi ketika penyelidikan di Polda ini dinaikkan jadi penyidikan, kami kemudian punya kesimpulan, apa yang akan dilakukan biro wasidik akhirnya akan melegitimasi apa yang sudah diumumkan oleh Baris Krim Mabes Polri tentang penghentian penyelidikan dugaan pidana dokumen palsu Jokowi. Nah, yang kedua, saya juga agak khawatir karena apa? Karena laporan ini kan tidak hanya subjektif oleh Joko Widodo, ada laporan-laporan lain yang ikut melakukan golek momongan, hiruk pikuk dalam kasus ini. Saya khawatirnya nanti Jokowi ya mencabut dengan narasi kami sebagai orang yang punya sikap negarawan, tidak perlu kegaduhan, mencabut. Nah, setelah itu selebihnya ya silakan para pihak. Akhirnya yang maju adalah buzzer-buzzer yang bikin laporan. Kalau misalkan pihak tidak akan selesai meskipun saudara Jokowi sudah mencabut laporannya dengan dalih bahwa yang dilaporkan oleh buzzer-buzzer yang lain itu adalah delik umum. Bang, kalau misalkan pihak dari pihak Jokowi tidak mencabut, apakah Anda siap untuk terus atau berdamai? Oh iya iyalah, karena nggak ada pilihan. Karena kita juga ingin agar saudara Joko Widodo juga diperiksa. Saya yakin ya pemeriksaan di luar dengan saat di persidangan itu berbeda. Karena kami bisa bertanya tentang banyak hal, tentang banyak soal kredibilitas seorang Joko Widodo. Sehingga kenapa sih hari ini Joko Widodo menyatakan asli masyarakat tidak banyak percaya? Itu berkaitan dengan kredibilitas seorang Joko Widodo. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kebohongan apakah mungkin? Nah, saya meminjam istilah Rocky Gerung ya kekuasaan itu paling otoritatif untuk menciptakan kebohongan yang akan ditunduk atau ditindaklanjuti oleh seluruh aparat negara. Hari ini kan semua udah kadung nyemplung, emang problemnya di situ. Semua sudah kadung nyemplung, MPR kadung nyemplung, DPR kadung nyemplung, partai sudah kadung nyemplung 10 tahun diam saja. Nah, tiba-tiba ada bukti yang bisa mengembalikan persoalan ini pada persoalan lampau Gus Nur, itu yang menjadi soal saya kira.